apa yang diajarkan Bapa kepada Yesus, itu yang Yesus ajarkan kepada kaumnya. Itu loh. Bukan berarti melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Lihat Yesus makan, lihat Bapa makan gitu. Lihat Yesus disusui sama dengan lihat Bapa disusui gitu. Lihat Yesus ke toilet sama dengan lihat Bapa ke toilet. Nggak gitu cara konsepnya. Saya jelaskan di mana Yohanes 1 ayat 1 berbicara tentang ketuhanan Yesus itu di mananya. Kalau logosnya, kalau logos ke apakah, silakan kau jelaskan itu. Itu aja dulu lah, gak usah kepanjangan. Kalau kamu narasi kepanjangan terlalu banyak ini blundernya nanti. Silakan kau jelaskan Yohanes 1 ayat 1 berbicara tentang Yesus itu di mananya. Di mananya ketuhanan Yesus di Yohanes 1 ayat 1 itu? Silakan. Oke, Yohanes 1 ayat 1 itu adalah Yesus, karena di bawahnya berkata Musa membawa Taurat, sedangkan Yesus Kristus, ada nama Yesus Kristus di Yohanes 1-nya itu ya. Yesus Kristus membawa kasih karunia demi kasih karunia. Dia itu adalah Allah itu sendiri. Terus Yohanes 1 ini menggambarkan bagaimana Yohanes Pembaptis menjadi saksi tentang Yesus Kristus. Dia dibacakan lagi dulu Mbak, tolong dibacakan dulu dari Yohanes 1 ayat 1 itu, baru nanti dijelaskan Yesusnya yang mana gitu. Nanti dibacakan dulu gitu. Yesus sudah terang, Yesus terang itu sudah datang ke dunia, dan terang itu baca dulu Mbak, baca dulu Mbak, baca dulu. Ya ini baru ya. dijelaskan Yesusnya yang mana gitu. Yesusnya yang di mana? Ya, pada mulanya Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Kamu botol. Udah dijawab, masih membantah kau botol. Sabar. Kau Kita punya memang itu, susah sama kita Bang. Jangan kita itu Bang. jangan ada Tuhan kalian. Kenapa? Mana ada Tuhan? Kenapa kau harus tantrum? Kenapa sih? Saya nggak takut kok sama kalian itu. Terus sih baik-baik. Ini loh wajah saya nggak takut. Itu loh, santai aja lah, santai. Yang saya tanyakan, Yohanes 1 ayat 1 berbicara bahwasanya di situ ada Yesus, itu yang mana? Yang saya tanyakan. Yang di mana, Mbak? Yohanes 1 ayat 1 yaitu Firman itu. Ya. Berkata Yohanes 1 di Alkitab. Ya, Yohanes 1, pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Yesus adalah Firman. Dia adalah terang. Kemudian ayat selanjutnya, terang itu sudah datang ke dunia. Yang telah dijadikannya, dan yang telah dijadikannya tidak mengenal dia. Ya. Kemudian di sini Yohanes Pembaptis ini, masalah Yohanes Pembaptis menceritakan tentang bagaimana Yesus itu. Kata Yohanes, membuka kasusnya pun tidak layak. Dan Yohanes berkata, Yesus itu membawa terang dan dia membawa kasih karunia. Musa membawa kitab itu Taurat, sedangkan Yesus Kristus membawa kasih karunia. Di sini ada ayatnya tentang Yesus Kristus. Di Yohanes 1 ini sampai akhir itu ada tentang Yesus Kristus. Lalu Yohanes adalah Yesusnya yang mana? Yesusnya di Yohanes 1 tadi yang mana? Yang Firman ya? Yang Firman atau yang Allah? Yesus yang mana dia? Dia itu Allah, dia Allah. Yesus itu ada terang, dan Yesus juga berkata, aku adalah terang. Terang itu sudah datang ke dunia. Yesus sendiri ada berkata, aku adalah terang. Barang siapa mengikut aku tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Aku adalah terang, kata Yesus. Manusia, Nabi mana mengatakan dia terang? Ya, Nabi mana yang mengaku dia terang? Ngapain Nabi gitu kan? Allah adalah terang. Itu apa namanya itu? Nggak usah kau ketawa. Jadi kau jelaskan ini judul ini di mana ayatnya Yesus dan Tuhan. Kamu jelaskan ayatnya ini di mana ayatnya Yesus dan Tuhan. Jangan kamu berbuat-buat. Saya jelaskan ya. Di mana ayatnya? Seperti ini loh, seperti yang kamu tuliskan ya. Di mana? Dan berkata, di mana Yesus berkata aku bukan Tuhan? Kamu tunjukkan. Ya, terima kasih. Oke. Gini aja deh, ya. Kalau kita berbicara tentang Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah Firman. Ya, Firman itu bersama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Masalah inti LAI menafsirkan Trinitas ke dalam terjemahan, padahal teks Yunani tidak memaksa makna itu. Jadi original teksnya, ya, di dalam original teksnya itu ada kai, theos, and hologos.
Jadi fakta gramatikanya bahwa theos tanpa artikel, sedangkan hologos pakai artikel. Jadi aturan dasar predikat tanpa artikel itu kualitatif, teks, sifat, bukan identitas personal dia sebagai Tuhan. Jadi ini masalah terjemahan gitu. Terjemahan yang netralnya, yang jujur adalah firman itu bersifat ilahi, bukan itu bersifat ketuhanan. Jadi firman itu adalah Allah, kata LAI, tapi itu tafsir, bukan terjemahan wajib teksnya. Jadi tidak inkonsistensi. Jika ya lain itu tidak konsisten menerapkan kaidah yang sama dengan ayat lain, coba buka di Yohanes 1 ayat 6, sama, dari Allah, bukan Allah itu manusia. Kisah 28 ayat 6 juga sama, memakai kisah yang sama. Mereka berkata ia seorang dewa, theos. Lain tidak menerjemahkan itu ia adalah Allah. Kenapa di Yohanes 1 ayat 1 tiba-tiba diterjemahkan secara absolut? Karena ini namanya doktrin, bukan gramatika. Ya ini doktrin, Mbak dari tadi ngoceh itu doktrin. Ya, di baris kedua menghancurkan, ya, coba baca baris keduanya. Firman bersama theon, Allah dengan artikel di situ. Jadi jika lain benar berkata firman adalah Allah ibadi, berarti Yohanes menulis firman bersama Allah dan firman adalah Allah yang sama. Ini kontradiksi secara internal. Makanya ini disebut modalisme, ditolak oleh gereja sendiri. Makanya solusi teks Yunani ini adalah theos pertama itu adalah sifat, theon yang kedua itu pribadi Allah, pribadi Allah. Ini bukti, saya bisa buktikan kalau LAI itu menyeludupkan inkarnasi dalam hal firman itu telah menjadi manusia. SARS egeneto, faktanya SARS itu daging manusiawi, kehidupan duniawi, itu SARS original teksnya. Egeneto adalah menjadi, terwujud atau terjadi, bukan berubah zatnya. Firman itu terwujud dalam kehidupan manusia. Kun fayakun, jadilah manusia. Sama ketika Tuhan menciptakan Adam, ya. Ketika Allah menciptakan Adam, kun fayakun, nah firman Allah kun itu malah menjadi manusia, itu yang benar. Jadi firman itu menjadi nyata secara manusiawi. LAI menutup opsi makna dan mengunci inkarnasi itu agar terdengar rohani. Ini namanya doktrin. Jadi kalau kita bicara tentang doktrin ini banyak sekali dibantahan ya. Saya akan membantah bahwa dalam bantahan yang tidak biasa ya, seperti dalam bantahan apa ya namanya itu? Tanya kamu bisa data dong, jangan comot, jangan cuma. Ya saya data, tapi saya sekarang dibuka Maleakhi 3 ayat 6. Buka Maleakhi 3 ayat 6. Anda bawa data nggak? Buka Maleakhi 36. Saya membaca data, saya tidak doktrin dan tidak ada. Anda doktrin. Saya menjelaskan original teksnya, ya, original teks. Itu data. Sekarang Anda buka di ayatnya Maleakhi 3 ayat 6. Aku Tuhan tidak berubah, sebab itu kamu hai anak-anak Yakub tidak akan lenyap. Fokus dulu di Yohanes ini. Ayat selanjutnya kita baca. Ayat selanjutnya, ia pada mulanya masih di Yohanes. Saya bosan dengan Yohanes. Jangan terlompat, kita berfokus di Yohanes. Oke, kalau ada, oke silakan. Ya, di sini dia mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh Yesus Kristus. Kemudian selanjutnya, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satu pun yang telah jadi. Dan Anda ngerti bahasa teks originalnya nggak, bahasanya? Kalau saya belajar gitu. Kemudian di Yohanes ini juga menerangkan bahwa terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, itu saat Allah berkata jadilah terang, apakah kalian menyembah terang juga? Kenapa kalian nggak sama matahari? Allah kan cahaya, Allah kan cahaya yang tak terhampiri, dia kan terang. Di Kolose 1 itu dia adalah gambaran Allah, dia rupa Allah.
ya. Jadi bisa saya Allah. menambahkan, Kak? Bisa saya menambahkan? Kolose 1 ayat 15, ya. Ya, di mana Nabi dibilang ketergambaran Allah? Katanya loncat-loncat, nggak loncat itu loncat. Anda mau memakai Kolose, saya mau pakai Malehi. Kita sama-sama loncat, bantah dengan ayat-ayat yang lain. Ya, Jadi ini ada, ada suara nggak saya? Monitor Pak JH, ada suara nggak, saudaraku? Ada ya? Sinyal atau apa? Nah, ketika dia berkata, terang itu datang ke dunia ini loh, terang itu datang ke dunia ini. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikannya. Dunia yang dijadikannya tidak mengenalnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Yesus Kristus tidak dikenal oleh bangsa Yahudi. Dunia yang dijadikannya artinya dia menciptakan dunia ini, tetapi tidak mengenal dia. Orang-orang yang diciptakannya itu tidak mengenal dia. Jadi manusia itu ciptaannya dia, Yesus Kristus itu sendiri. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Di zaman Yesus, orang-orang Yahudi, orang ahli Taurat tidak menerima Yesus. Kemudian, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi siapa yang menerima Yesus Kristus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Orang yang diperanakan bukan, inilah keturunan Yesus Kristus, orang yang percaya pada Yesus Kristus, ya. Itu dia ada di Yesaya 53. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, yaitu Yesus Kristus. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi pada zaman itu kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yaitu tentang Yesus Kristus, kan? Yohanes memberi kesaksian tentang dia. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus Kristus. Dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah dahulu aku, mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku ada. Jadi Yesus sudah ada sebelum Yohanes Pembaptis ada. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima Ini kasih kayaknya karunia. bacain doktrin, Bu. Kebanyakan saya membacakan kamu nggak mau. Iya, doktrin. Saya bantah. Doktrin itu dari bapak-bapak gereja. Ini dari data. Ini Alkitab berkata, firman Tuhan. Sebab hukum Taurat diberikan kepada Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi di ayat ini sudah jelas Yesus Kristus. Siapa tadi yang bertanya, di mana Yesus Kristusnya tadi? Yang tadi siapa? Turun dia. Ya itu tentang Yesus Kristus. Ya, Yohanes 1 ini, Yohanes 1 ayat 1 ini tentang Yesus Kristus. Dia adalah Allah. Kemudian ketika dia lahir juga, malaikat loh yang berkata, telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud. Kenapa kalian membuat judul seperti ini? Di mana ayatnya yang sudah? Iya, saya jabarkan. Oke. Yang pertama, dengarkan saya ya. Saya dari tadi ngoceh khutbah Anda aja. Apakah Yeshua HaMashiach menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Injil Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yeshua HaMashiach yang telah Engkau utus. Di sini dia berkata bahwa Bapa satu-satunya Allah yang benar. Dia mengatakan bahwa Bapa satu-satunya yang benar, Yeshua HaMashiach yang diutus. Poinnya di sana apa? Yang diutus tidak sama dengan Tuhan. Tuhanlah yang mengutus, artinya dia sebagai utusan, sebagai nabi. Bisa aku nanya apa? Sebentar Pak GH, saya selesaikan nanti Pak GH ya. Injil Yohanes 14:28, Bapakku lebih besar daripada aku. Tidak mungkin ada Tuhan yang lebih besar. Pakai logika kau. Kalau ada yang lebih besar daripada Yeshua, berarti Yeshua Tuhan KW, Tuhan palsu. Ya. Lalu Injil Markus 13:32, tentang hari itu seorang pun tahu bahwa anak pun tidak tahu. Kalau dia Tuhan, seharusnya dia tahu kapan hari kiamat. Kok dia sama, nggak tahu hari kiamat? Dia berarti bukan Tuhan. Jadi secara kesimpulannya, teksnya, secara Biblenya, diutus lebih rendah dari Bapa, tidak mengatur hal tertentu. Ini namanya nabi, bukan Tuhan. Bukan Tuhan secara makhluk. Bang Dian tadi mana? Jadi Bang Dian, soal gambar atau visualisasi Tuhan, kitab Keluaran 20 ayat 4, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun. Tuhan pun tidak boleh digambarkan. Kenapa Anda menggambarkan patung? Mengapa Anda mengatakan bahwa gambar seperti Tuhan? Tuhan itu laisa kami selesaiun.
Mana mau disamakan dengan manusia? Gambaran manusia itu bukan berarti dia sama dengan manusia. Ya, berarti kalau sama dengan manusia, Tuhan kau punya istri, punya anak, gitu. Siapa istri daripada bapakmu? Bisa saya jawab? 1 Timotius 6 ayat 16, tidak seorang pun melihat dia. Tuhan itu tidak terlihat, tidak bisa divisualisasikan. Pintar, ini baru pintar ini. Ini baru pintar. Kalau Tuhan tidak bisa dilihat, tidak boleh digambarkan, maka konsep Tuhan menjadi manusia terlihat bertentangan dengan prinsip ini. Apakah ada nabi yang mengklaim saya Tuhan? Memang nggak ada nabi yang mengklaim dia saya Tuhan, nggak ada. Musa, Ibrahim tidak, Nabi Muhammad tidak. Yang mereka katakan apa? Tuhan itu esa. Kitab Ulangan 6 ayat 4, semua nabi mengajarkan keesaan tentang Allah. Nggak ada tamu di Trinitas, nggak ada. Tunjukkan satu nabi yang mengajarkan Trinitas, nggak ada. Mana ada nabi yang berkata sembahlah aku sebagai Tuhan, atau nanti sembahlah nanti ada Tuhan bernama Yesua HaMasiah, dia nanti mati di kayu salib, sembahlah dia. Nggak ada nabi berkata begitu. Tunjukkan satu ayat mengatakan sembahlah Roh Kudus, sembahlah Yesua HaMasiah, nggak ada. Jadi pola semua nabi sama, mengajak menyembah Tuhan, tidak mengajak menyembah dirinya sendiri. Tidak ada klaim baru, harusnya jelas dan eksplisit, tapi tidak ditemukan di Bible manapun. Secara logika, tunjukkan satu ayat di mana Yesua HaMasiah berkata, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Tidak akan pernah ketemu di Bible manapun. Dalam Bible Yesua disebut utusan kok, jelas tadi ya. Jadi semua nabi mengajarkan tauhid yang sederhana, menyembah Tuhan yang esa, bukan menyembah manusia. Karena mungkinkah Tuhan menjadi manusia? Mustahil jawabannya. Saya jawab tadi di Malehi, Anda nggak mau bantah, nanti saya jawab di Malehi. Berarti tidak ada ayatnya nih, yang videonya tidak ada. Itu saya bantah, bukan masalah, nggak ada. Itu saya bantah. Itu saya bantah. Aku bertanya tadi di mana ayatnya berkata aku bukan Tuhan, di mana ayatnya Yesus bukan Tuhan? Aku itu yang tanya. Iya, dia nabi. Dia nabi, dia bilang Bapakku lebih besar daripada aku. Dia ngaku itu utusan. Dia itu utusan. Inilah kawan-kawannya Kristen. Ini namanya modal congorel. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, bahwa yang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Tuhan yang benar adalah Bapaknya yang di atas, dan aku adalah utusan. Kok beda memaksakan ini. Inilah Kristen. Kalau enggak mematikan akal. Tidak ada ayatnya ya, tidak ada ayatnya. Saya menjawab 17 ayat 3. Itu tidak ada seperti ini. Emang ya ada? Dia utusan bukan Tuhan. Sekarang tunjukkan mana ayat mengatakan dia Tuhan. Tunjukkan mana ayatnya dia mengatakan dia Tuhan. Tunjukkan ayatnya seperti ini. Aku bertanya, tunjuk ayatnya seperti ini. Ya. Kamu berani katanya bukan Tuhan. Sementara. Sudah, gantian ada Pak JH pula ya. Belum selesai. Berarti itu ada. Assalamualaikum. Kamu coba. Kemudian Yesus berkata, nanti di akhir zaman semua akan mengaku Yesus Tuhan. Semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Di Roma ya, di Roma 10 ayat 9, semua mengaku Yesus Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Mana? Roma 9 semua ngaku Tuhan. Yang suka ngayalin lah, makan tuh makan. Roma 10 buka. Roma 10 ayat 9. Yang ngomong siapa? Oke. Sebab di dalam dia ada Yang ngomong siapa? apa? Yang ngomong siapa, Pak? Roma 10 ayat 9. Sebab jika Ya, yang ngomong yang menjadikan Yesus Tuhan itu siapa? Yang ngomong. jika kamu tidak mengaku Yesus Tuhan, kamu Yang ngomong mengatakan Yesus Tuhan itu siapa di situ? itu dia pokoknya Yesus Tuhan. Ya. Saya sendiri. Jadi begini Mbak, aku tadi terputus ya. Jadi begini Mbak. Saya sebenarnya Tadi kan merujuk kepada yang satu ya. Gantian dulu. Aku baru ngomong. Yesaya 9 ayat 5. Aku tadi ngomong. Yesaya 9 ayat 5 berkata apa? Seorang anak diberikan kepada kita. Lama pemberitaan ada di bangku siapa? Yesus Kristus.
Dia disebut apa? Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai. Nanti kita kasih Dia tuh, mantap tuh. perkasa. Nanti saya kasih, nanti kita Yang kasih tuh, Allah mantap tuh. yang kekal. Nanti kita Dia kasih tuh. dulu, Lagi bini sekali nih ngomong kok. Iya silakan. Lagi Nanti ke ngomong situ. kok. Poinnya nanti ke situ, poinnya gampang. Nah, ini tentang Yohanes 1 tadi loh. Yesus Tuhan dan Yesus adalah Allah. Yesaya 9 ayat 5. Di situ dijelaskan siapa yang diberikan anak, seorang anak. Siapa yang disebut nabi, mana disebut Bapa yang kekal, nabi mana yang disebut Allah yang perkasa. Iya, nanti kita ke situ, gampang. Oh, mau langsung ke situ boleh. Sekarang begini, tunjukkan kepada saya di situ dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Hanya calon mereka Tunjukkan kepada saya Yesus memimpin suatu organisasi. Tunjukkan. Mereka membuat judul sembarangan. Ingat, mulut kalian dan harimau. Jika kamu tidak mengakui Yesus Tuhan, kamu akan binasa semua. Saya masuk, bos. Kalau kau terekam, silakan. Saya selaku pakar Bibel, Nah, saya kabur. selaku pakar Bibel penginjil internasional, ya sudah paham Bibel ya. Mana dia? Udah lah, nggak bisa jawab dia. Itu dia doktrin. Itulah yang di otaknya, doktrin aja. Dari tadi. Sama doktrin. Kalau Moli. Itu salah sembah. itu lucunya gini, Santai, Bang. Muli. Sama doktrin. Lucunya gini, Bang Fatima Mundail. Doktrin. Dia katakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Nanti kalau kita tanya, tunjukkan saya satu aja Yesus pernah memimpin suatu organisasi pemerintahan. Aku nanya kau dulu. Ternyata nggak ada. Satu-satunya lambang yang tertulis itu ternyata bukan di bahu, di pahanya Yesus. Ada salah itu. Tolong ada mereka yang menerima misi Tuhan Kristen. salah sembah kan kawan. Sekarang Saya Tuhan dulu nyembah Yesus, Gimana yang kau percaya? sekarang nggak nyembah Tuhan lagi. itu ada. Karena Bibel Mana? mengatakan Orang Arab. terang benderang Yesus Tuhannya orang bukan Arab. Tuhan. Yesus hamba Tuhan. Kita sama Yesus Tuhan utusan Kristen Tuhan. sama Tuhanmu. Kenapa Tuhanmu dituhankan sama Yesus Tuhan saudara Kristen. terkasih? Kau Tuhanmu orang Tolonglah dengan Arab. semua. Saya ini penginjil. Moli, gak berubah kamu Moli. Hanya aja Moli di sini. Saya ini penginjil saudara terkasih, ya. Sama Arab. Tobatlah dengan semua. Yang kau percaya itu sudah lain. Ya, Ada ya, itu aku mau lihat apaan? Salam kenal ya, saya Andi Silitonga dari Toba ya. Saya dulu nyembah Yesus, kadang nggak nyembah lagi toh. Ya, karena ternyata menurut Bibel Yesus bukan Tuhan. Tidak sama dia nih. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam saudara terkasih Ricci. Assalamualaikum. Shalom. Ya, Ricci Bong. Kristen ya. Aku percaya. Kristen ya, Ricci ya? Ya, aja hilang ini. Kumat Moli ini kumat. Iya. Aduh Moli. Iya. Kumat kau. Oke, Ricci Bong, Kristen ya. Iya. Saudara terkasih. Kristen ya. Ya silakan Moli. Kristen, Protestan. Iya. Oh sama, Haji saya Mah dulu juga mantan Protestan ya. Iya, makasih. Ya, saya dulu mantan Protestan, saya orang Batak, saya di HKBP dulu. Nah, kenapa saya hari ini tidak lagi menyembah Yesus? Kenapa saya meninggalkan kekristenan? Karena Bibel yang mengajari saya. Kata Bibel, Yesus hamba Tuhan. Kata Bibel, Yesus utusan Tuhan. Kata Bibel, Yesus anak manusia. Kata Bibel, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Kata Bibel, Yesus dikandung, dilahirkan dan ditetei mamanya. Nggak mungkin Tuhan ditetei mamanya, dikandung ditetei. Ini yang membuat saya dan orang meninggalkan kekristenan saudara terkasih. Iya, makasih Bang, makasih. Ya, Iya. silakan saudara terkasih. Oke. Saya mau bertanya Bang. Ya, saudara terkasih, Iya. silakan. Kalau dalam ajaran Muslim itu Isa lahir dari Maryam. Kalau dalam Bible Maria. Ya, kenapa saudara Oh, itu Bang. terkasih? Sama ya Bang itu. 1.000. Jadi Iya. setiap yang dibayarkan itu sudah Takut pasti. lahir kawan 1.000 sudah. Ya. Takut terjatuh. Kalau Ya 1000 ya, wah luar biasa. Itu dari Isa- Yesus. Isa lahir dari Maria itu atas kehendak siapa Bang? Kalau Ya, Isa kehendak Tuhan memang. Sama sehalnya dengan Adam dan Hawa, kehendak Tuhan tanpa punya bapak, tanpa punya ibu. Sementara Yesus punya Tuhan ibu. atau Allah Bang? Allah. Iya, jadi biar lebih klop lah, lebih bulat. Ya tadi Jadi Anda kita sepakat itu. cabarkan data saya ya, saudara terkasih. Jadi itu sepakat itu atas kehendak Satu dua ya. atas Dari kehendak Yesus. Allah. Bang, jangan ngomong dulu ya Bang. Saya lagi ngomong atau abang ngomong lah dulu. Oh iya, silakan. Enggak, biar aja dulu abang. Ya, nggak apa-apa, silakan. Ya. Nah, saya suruh buka abang.
surat As-Zumar ayat 4. Ini host berarti nih. Lanjut host. Atau saya bacakan. Kita tadi udah sepakat ya Bang ya. Jika Allah berkehendak, Surah Zumar apa? Zumar berapa? Zumar ayat 4. Oke. Jika Allah berkehendak mengambil anak, kita pelan-pelan, kita balik lagi. Jika Allah berkehendak mengambil anak, Dia pasti memilih yang terbaik dari makhluknya. Jadi Maryam dipilih atas kehendak siapa tadi Bang? Kita sepakat. Sudah, saya aku jawab ya. Enggak, saya masih lanjut. Dia cuma tanya tadi atas kehendak siapa. Oh ya udah, silakan bernarasi. Oke. Silakan Anda bernarasi. Jadi di sini sudah dijelaskan ini atas kehendak Allah. Ada juga dalam surat As-Zukhruf ayat 51. Coba baca dulu. Surat As-Zukhruf ayat 51. 81, sorry. Nabi Muhammad. Jadi ini Bang Riki ini sudah di sini dulu, ya Zumar ini dulu, biar bisa Iya, ini paralel, ini tetap singkat. Nah, bukan itu nggak bisa, Al-Quran itu nggak seperti itu paralel. Wah, kamu ini ada aja. Udah berarti kita. Jadi begini Bang, jadi di surah Az-Zumar itu penolakan tegas konsep bahwasanya Tuhan itu punya anak. Gitu loh. Iya, tapi saya mau jelaskan menurut Al-Quran yang saya dapati. Makanya saya jadi makanya dikatakan kalau saja Allah mau punya anak, pasti dia bisa berhak memilih kepada siapa saja yang dia mau. Tapi makanya Allah tidak pernah mau dan tidak akan pernah memiliki seorang anak. Saya mau jelaskan penegasan bahwasanya Allah itu tidak sih, memiliki seorang anak ketika dikatakan di dalam ajaran Kristen bahwasanya Allah baca itu dulu memiliki seorang anak. Gitu loh. As-Zukhruf 81 baca dulu. Kenapa balik ke situ lagi dia? As-Zukhruf. Anda ini mau diskusi atau ini? Anda harus jelasin kenapa gitu. Jadi biar nanti pakai. Saya belum selesai kan. Abang kalau menjelaskan juga panjang sekali. Jadi kasih time masa atau udahlah kita nggak usah lah. Yang penting udah saya bukakan. Nggak apa-apa saya mau dia Zumar dulu. Di situ kan dikatakan seandainya Allah hendak mengambil. Ini kan ada kata-kata seandainya. Jadi di sini tidak mesti Bang, karena sini tertulis seandainya. Iya, ini dia memilih. Ini berandai-andai. Ini anggapan orang. Seandainya. Jadi kita udah sepakat. Isa lahir dari Maryam di sini tadi. jelas dikatakan seandainya. Abang ngerti tidak bahasa Indonesia seandainya? Ini penyangkalan dengan syarat tadi ini, penyangkalan tadi ini penyangkalan ketika dikatakan Tuhan itu memiliki anak. Jadi di sini mustahil, tetapi dikatakan seandainya. Tetapi di sini Bang, penekanannya mustahil Allah itu punya anak atau mengambil anak. Makanya dikatakan seandainya Allah hendak mengambil. Di sini artinya mustahil. Saya baca As-Zukhruf ya. Saya baca As-Zukhruf 81. Kata Nabi Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, aku orang pertama yang menyembah anak itu. Itu kata Nabi. Itu seandainya juga. Ngerti tidak? Oke. Jika benar, saya jelasin ya. Oke, saya jelasin. Silakan Bang. Oke, diam dulu kau. Saya dari tadi kasih waktu Richie Bong, diam dulu. Pusing saya dengarnya. Ya. Dari Yesus. Jadi surat Az-Zumar ini yang mana artinya sekiranya Allah menghendaki mengambil ayat niscaya dia akan memilih apa yang dia kehendaki dari ciptaannya. Maha suci dialah Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Ayat ini kata Anda tadi kemungkinan bahwa punya anak, berarti konsep punya anak Tuhan itu benar. Ini kata kuncinya apa? Sekiranya, bahasanya laukana, jika Allah mau. Ini gaya bahasa hipotesis, artinya andaikan, bukan kenyataan. Ayat ini justru menolak, bukan mengakui. Ada ayat lanjutannya apa? Maha suci dia, Allah tidak punya anak. Allah disucikan dengan anggapan itu. Makanya sudah dipaku bumi. Dialah yang Maha Esa wal wahidul qahhar. Kalau Allah itu Maha Esa maka tidak punya anak. Logikanya, strukturnya
ya, andaikan hipotesis lalu langsung dibantah, ditutup dengan tauhid. Ini bantahan terhadap konsep anak Tuhan, bukan berarti dia punya anak. Karena di surah Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dengarkan dulu, saya tadi dengarkan dulu. Tidak mungkin secara literal. Jadi kalau ayat ini membolehkan, kenapa ditutup dengan Maha Suci Engkau, Maha Esa? Karena ini bantahan, bukan persetujuan. Jadi ayat ini bukan kemungkinan, tapi menutup dengan tegas dengan kalimat tauhid di akhirnya. Sekarang surah Az-Zukhruf, qul in kana lirrahmani waladun fa anna awwalul abidin. Katakanlah jika benar Tuhan yang Maha Mengasihi punya anak, maka akulah yang pertama akan menyembahnya. Ayat ini bukan kemungkinan, tapi ada katanya in kana, jikalau, bahasa Indonesia. In kana, ini bukan pengakuan tapi argumentasi retoris. Sama seperti atas, andaikan kata itu benar. Ini bukan menyatakan fakta, tapi menantang klaim lawan. Jadi kalau benar ada bukti Allah punya anak, aku yang pertama akan ikut. Faktanya kan nggak ada. Ini sindiran halus terhadap klaim-klaim kalian seperti orang-orang Kristen yang bapak mempunyai anak. Ini justru membantah daripada klaim trinitas. Sudah jelas kok. Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad. Ya Allah itu satu, dia tidak beranak, tidak peranakan. Tidak mungkin ayat ini membolehkan. Analoginya, kalau memang 1 tambah 1 sama dengan 3, saya yang pertama percaya, tapi kan nggak benar, itu tidak benar. Jadi pernyataan ini bersifat ironi. Apakah ini mengatakan Allah punya anak? Tidak. Kalau ini pengakuan, kenapa dipakai jika? Ada kata jika, in kana, jikalau. Bukan Allah punya anak, bukan. Ya, ayat ini bukan kemungkinan, tapi menyindir kalian, membantah klaim bahwa Allah itu mempunyai anak. Paham? Oke, bersifat hipotesis ya, atau pengandaian gitu loh, saya tanya. yang menunjukkan sebenarnya ketidakmungkinan hal tersebut terjadi itu. Oke, saya tanya, kalau jadi yang di surga itu maksudnya kalau menurut kepercayaan sekarang gini gantian. Allah ya. Sekarang gini gantian, boleh ditanya satu. Ya, kita diskusi apa namanya? Inilah boleh lah, maksudnya one by one gitu kan, satu pertanyaan dengan satu pertanyaan gitu juga boleh. Ya, boleh. Ya udah. Iya udah. Abang Tritunggal, Trinitas atau apa ini? Kristen, Protestan. Protestan Tritunggal ya, pahamnya, genomnya, sektenya Tritunggal. Satu tetap. Ya Tritunggal atau Yesus only atau apa ini, atau Mermet atau apa ini? Mormon. Mermet. Ini moderator, ini yang bicara ini nggak bisa sopan ya, atau saya turun? Penting saya. Enggak, abang, aku serius. Abang ini Tritunggal, jangan turun lah, yang turun sopan. Ngomongnya abang ini Tritunggal, Yesus only atau apa? Saya pengen tahu sektenya. Iya, percaya Yesus sebagai Tuhan. Udah cukup itu bang kan? Udah menjelaskan. Percaya Yesus sebagai Tuhan. Nah, apa denomnya? Iya, jadi saya jelaskan Yesus itu Tuhan merujuk dari penyebutan dalam Al-Quran. Oke, saya jadi membahasnya langsung masuk ke Al-Quran lagi sih, longor sekali. Iya, saya membahasnya dari segi Al-Quran. Ya, sekarang begini, Tuhan abang ada berapa? Satu. Siapa yang satu itu? Tunggu saya tanya, agama Muslim ada berapa? Agama Tuhannya abang ada berapa? Satu katanya. Siapa Tuhannya abang yang satu itu? Bukan. Tuhannya abang yang satu itu siapa? Manit sama ini dulu. Aku ini salah dulu ya. Aku terkasih ya, salam kenal ya. Saya di atas pendeta dan pastor ya. Jadi sebenarnya Oten ini salah sembah kan kawan ya. Kenapa? Bibel menegaskan Yesus bukan Tuhan. Yang masih mentuhankan Yesus itu adalah orang-orang kaum apa gitu? Ya, assalamualaikum Pak Danje. Nah, di sini ada Pak Danje ya, mantan pendeta internasional juga ada bersama kita ya. Assalamualaikum Pak Danje ya. Ya.
Jadi kami dan Pak Dance dan teman-teman lainnya yang dulu mantan Kristen, yang dulu masih menyembah Yesus, tidak lagi menyembah Yesus. Kami meninggalkan kekristenan karena kekristenan itu adalah ajaran yang menolak ajaran Yesus sendiri. Kenapa? Karena Kristen itu mentuhankan Yesus, padahal Yesus mengajarkan doa Bapa kami dan bagaimana berdoa, memuja, menyembah kepada Tuhan yang benar sesuai dengan Matius 4 ayat 10, Lukas 4 ayat 8. Sembahlah Tuhan Allahmu hanya kepada Dia, hanya artinya apa? Satu-satunya, hanya kepada Dia, bukan kepada yang lain, termasuk Yesus. Kemudian Yesus mengatakan di Yohanes 17 ayat 3, hidup yang kekal, artinya hidup yang benar nanti di surga adalah mengenal satu-satunya, bukan dua-duanya, apalagi Tritunggal, tiga-tiganya. Tuhan yang benar dan Yesus Kristus sebagai utusan. Kalau dikatakan sebagai utusan, banyak ayat di Bible mengatakan Yesus adalah utusan, artinya ada yang mengutus. Nah, menurut Yohanes 13:16, pengutus lebih besar daripada yang diutus. Hamba tidak lebih besar daripada tuannya. Nah, Yesus adalah hamba menurut Matius 12:15, menurut KPR 3:13. Jadi kalau hamba artinya adalah budak, ngomong kasarnya ya, atau pesuruh Tuhan. Gitu. Bagaimana kemudian juga Bunda Maria juga dikatakan hamba, Elizabeth juga dikatakan hamba, dan pengikut-pengikut Yesus lainnya juga dikatakan hamba Tuhan. Kalau sudah dikatakan hamba, sudah pasti bukan Tuhan. Ya, silakan Pak Dance mau tambahkan Pak Dance. Terima kasih. Ya, oke, saya tambahkan ya. Saya ingin menyampaikan apa yang dikatakan oleh Bible tentang Yesus. Nah, kita memulai dari Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Di sini jelas Yesus mengungkapkan bahwa Dia tidak bisa berbuat apa-apa di dalam dirinya. Apa yang Dia hakimi, maksudnya di sini apa yang Dia putuskan, ya, baik melalui perkataan maupun melalui perbuatan, itu berasal dari Tuhannya yang mengutus Yesus. Nah, Yohanes 17 nomor 3, mengenal hidup yang kekal itu mengakui satu-satunya Allah, yang mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang engkau utus. Jadi kalau toh Yesus itu adalah Tuhan atau Allah, maka pasti Yesus mengatakan mengenal hidup yang kekal, mengakui aku adalah Allah. Nah, tetapi Yesus tidak pernah mengungkapkan aku adalah Allah, tetapi Dia mengungkapkan Allah satu-satunya dan aku utusan. Artinya di sini Yesus yang diutus oleh Allah itu sendiri. Nah, kalau kita gali pada Matius 26 nomor 39, kemudian Dia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi di sini ada dua hal, Yesus bukan Tuhan. Pertama, Yesus berdoa ya kepada Tuhannya. Lalu kedua, Yesus mengungkapkan biar kehendakmu jadi, bukan kehendakku. Jadi di sini Yesus memiliki kehendak sendiri, Tuhannya memiliki kehendak sendiri. Jadi Yesus menghendaki Tuhan lah yang melakukan segala hal. Nah, berdasarkan Matius pasal 23 nomor 9, jangan menyebut siapapun bapamu di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Jadi Yesus menegaskan sesembahan itu bukan ada di bumi ini, tetapi sesembahan ada di sorga. Yesus ada di bumi. Yesus menyebutkan sesembahan itu cuma satu. Ya, sampai di sini dulu, nanti berkembang sebentar. Silakan. Mantap, luar biasa Pak Dace ya. Oke, kita salam dulu tamu Pak Dace ya. Selamat malam Damang dan Tambor Roget. Damang Islam atau Kristen? Damang, Tambor,
Tambong. Iya, udah mencer-mencer nih kayaknya. Ya, Damang. Oke, nggak jawab, jungkan ya. Kalau minta naik, bertanggung jawab ya. Ya, Tambor. Yang Kristen ketik 1 ya, sudah terkasih ya. Jadi kita diskusi ya. Ya, di bawah banyak permintaan. Yang Kristen ketik 1, biar dinaikkan. Ya, dinaikkan aja, nanti baru ditanya satu-satu gitu. Kristen, Oh, gitu. Muslim. Oke. Iya, lu kalau ngacak nggak tahu juga bang, kayak Udah repot gini. tanyakin aja. Nggak nyaut, buang, selesai. Tapi repot gini. Ya. Bang Tetep, selamat siang. Bang Sahir, selamat siang. Oh, selamat malam. Ya, Kristen Muslim apa? Muslim bang. Muslim. Bang Sahir, selamat malam. Kristen atau Muslim? Iya, yang Muslim mohon maaf ya izin ya, langsung di-kick aja. Karena dua slot ini disiapkan oleh host dan moderatornya untuk teman Kristen. Saya aja bisa di-kick juga gitu kalau memang kurang slot gitu. Jadi mohon maaf buat teman-teman Muslim, dua slot ini memang disediakan oleh host dan moderatornya hanya untuk teman Kristen. Saya sendiri pun bisa di-kick jika dibutuhkan gitu. Jadi buat teman-teman Muslim harap dimaklumi kalau kalian langsung di-kick gitu, karena memang sudah saya umumkan sebelumnya dua slot ini hanya diperuntukkan hanya kepada non Muslim atau teman-teman kita dari Kristen. Bang Aldi selamat malam. Bang Posar selamat malam. Bang Aldi selamat malam. Bang Posar atau penyembah anak-anak Tuhan Yesus silakan naik. Ya, jadi dua slot ini diperuntukkan untuk anak-anak Tuhan Yesus ya, yang mengatakan Yesus Tuhan. Jadi buat teman-teman Muslim yang naik, kalau mengatakan Muslim ya langsung di-kick sama hostnya, tolong izin dimaafkan, jangan disalahkan, karena memang sudah sebelumnya telah diberikan pengumuman bahwasanya dua slot ini hanya untuk teman-teman dari Kristen. Saya udah mau masuk agama Islam, turunin aja saya. Nyantai aja bang, nyantai Bang Rudi. Bang Rudi nyantai dulu sambil nyimak diskusi yang kami lakukan sehingga nanti betul-betul Bang Rudi mendapatkan Bang Lai selamat malam. Iya. Ya, Bang Lai selamat malam. aja Bang. Makasih. Bang Lai selamat malam. Selamat malam. Oh, Ibu Kristen atau Muslim? Pengikut Kristen. Oh, Kristen. Bang Wong Tani, selamat malam. Bang Wong Tani. Iya. Wong Tani belum duduk ya, Bang Andi? Nggak jawab dia, tungguan. Iya. Ya, sama-sama. Iya, Ibu Leitani ini kan Kristen. Ibu Leitani ini kan menuhankan Yesus ya Bu ya? Iya. Iya. Tapi Ibu pernah baca Bible enggak? Kalau Yesus pernah berdoa? Selalu baca Bible. Selalu. Nah, di sini persoalannya Ibu. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, kenapa dia harus berdoa kepada yang lain lagi? Bukankah dia sendiri adalah Tuhan? Kenapa dia harus berdoa lagi kepada yang lain? Karena gelar Tuhan Yesus itu lahir ke dunia ini banyak sebagai nabi. Kenapa kalau memang dia Tuhan, gelarnya Tuhan, dan dia memang benar-benar Tuhan, kenapa dia berdoa kepada yang lain? Iya, kami Tuhan Yesus itu dia datang ke dunia menggantikan Adam. Jadi kenapa ini Adam? Gini Ibu, Yesus kan Tuhan, dia berdoa, Yesus itu Tuhan, itu berdoa kepada siapa dia?
Ya kalau itu aja mau dijawab gini, Yesus itu banyak gelar, Yesus itu sebagai teladan kami. Iya, yang saya tanyakan ini pada saat gelarnya Tuhan, Yesus itu berdoa kepada siapa dia? Dalam dirinya itu kan ada roh Allah. Yesus itu berdoa, maksud ibu Yesus itu berdoa kepada dirinya sendiri? Bolehlah dibilang begitu, cuman ya karena ada roh Allah di dalam dirinya kan, karena ya nggak seperti yang kita pikirkan. Cuman inilah satu mau saya sampaikan ya, karena bangga juga. Itu namanya ngawur, Bu. Nggak ada orang waras yang berdoa sama dirinya sendiri, Bu. Kalau dia Tuhan yang sempurna, ngapain dia takut, ngapain dia lemah, ngapain dia butuh bantuan? Yang namanya orang berdoa itu butuh bantuan, Bu, memohon dia, meminta dia. Gitu loh. Ya memang kalau ibu anggap Yesus itu nggak waras atau gimana kok berdoa kepada dirinya sendiri? Ya, ibu ini ada-ada aja ibu ini. Loh, kalau misalnya ibu yang nggak waras, jangan ajak-ajak Yesus. Gampang kok. Kalau nggak memahami aja, Bang Andi. Kalau nggak mau memahami ya kayak mana lah. Ya jadi gini Bu. Jadi kita ini berbicara sesuai data. Coba tolong dibesarkan dulu, Bang Andi, tolong dibesarkan dulu nih. Kita buka datanya nih. Jadi kita berbicara berdasarkan data, Bu. Data tertulis, ya, jelas. Nih. Ibu tahu kan? Ibu tahu malaikat Gabriel tahu? Ibu sebagai Kristen tahu malaikat Gabriel? Iya, tahu. Apa tugas malaikat Gabriel? Dia sebagai penyampai. Oke, nih. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel menyampaikan pesan pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ya kan? Kepada siapa pesan itu disampaikan? Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria, kan begitu. Nah, apa isi pesan malaikat tadi yang disampaikan malaikat tadi? Pesan Allah tadi yang disampaikan malaikat. Ini pesannya, Bu, isinya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi di sini, Bu, pesan dari Allah itu melalui malaikat Gabriel itu menyampaikan pesan kepada Bunda Maria bahwa engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, bukan Tuhan loh ya, seorang anak laki-laki. Jadi begitu, Bu. Jadi pesan-pesan dari malaikat Gabriel itu, pesan Allah tadi atau firman Allah disampaikan kepada malaikat Gabriel, dan malaikat Gabriel menyampaikan pesan kepada seorang perawan yang bernama Bunda Maria atau Maria. Apa isi pesannya? Kan begitu. Nah, ini pesannya ini, sesungguhnya engkau Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, bukan Tuhan loh. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Itu Bu datanya yang tertulis di dalam kitab Ibu. Silakan, Bu. Iya, saya akui, makanya tadi saya jelaskan tadi, cuman kalau mau mendengar apa penjelasan Ibu? Silakan. Apa penjelasan? Apa yang Ibu pahami tentang Yesus? Apa yang Ibu pahami? Silakan. Dari awal ya, sebagian kecil lah saya katakan ya. Iya. Ini kalau di kitab kami, Adam itu ditempatkan di Firdaus. Jadi Adam ini dia ada urusannya kok, Bu. Yang saya tanya pemahaman Ibu terhadap Yesus itu apa? Kok lari ke Adam? Kan Adam kan kejauhan, Bu. Kenapa lari ke Adam? Gak nyambung, Ibu. Karena kalau nggak ada artinya untuk apa saya ngomong kan?
Ya, saya Yang tambahkan ya. antum lah ibu. Bu, izin dulu Bang Darian, Bu. Jadi di sini, Bu, ini informasi ini bukan dari manusia. Informasi ini Maafkan yang saya, menyampaikan maafkan, itu. karena kalau Iya, ada pemahaman percuma saya ngomong. Yang menyampaikan informasi ini malaikat, bukan manusia, Bu, yang menyampaikan yang menyampaikan firman Tuhan ini. Itu, Bu. Turunkan saja saya, maaf ya. Sebentar, silakan Pak Dance. Sebentar Bang ya. Silakan. Saya bocor, saya menambahkan ya, ini Bible yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Saya akan menambahkan apa yang disampaikan oleh Labocor. Lukas pasal 2 nomor 11. Bu lain jangan dulu turun. Mari kita melihat sini. Hari ini sudah lahir bagimu di kota Daud seorang. Nah di sini disebutkan seorang. Kalau seorang, Bu, ya bukan Tuhan. Seorang juru selamat, yaitu Al-Masih. Al-Masih artinya yang diurapi. Ya, ibarat seorang raja pada Tapi kalau tanpa pemahaman yang benar, sebentar, sesudah pengurapan roh Tuhan menyertai dia. Jadi Yesus dikuasai roh Tuhan berdasarkan Lukas pasal 4 nomor 1. Ya, orang yang dikuasai oleh roh Tuhan tentu bukanlah sesembahan. Oke, mari kita melihat. pernah saya Al-Masih baca. junjungan kita. Ya, ini junjungan kita bukan Tuhan kita. Jadi junjungan kita bukan Tuhan kita. Nah, coba kita bandingkan di sini, Bu, ya. Yohanes pasal 13 nomor 13. Kalian panggil aku guru dan Tuhan. Di sini Tuhan. Dan kalian memang benar, Tuhan. Bu, saya ingin terangkan Tuhan, ya. Tuhan itu etimologi, ya, tahu nggak pengertian etimologi? Asal usul kata. Jadi berdasarkan Google, asal usul kata berasal dari kata Tuhyang. Tuhyang itu adalah salah satu pemimpin dewa yang disembah. Tuhyang disingkat ya menjadi Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah sesembahan. Ketika Yesus disebut Tuhan, maka Yesus sendiri menolak karena Yesus memiliki Tuhan. Sedangkan dalam Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ini merujuk kepada sesembahan. Yesus memiliki sesembahan yaitu Allah. Jadi di sini Yesus tidak layak disebut Tuhan, tetapi dia disebut junjungan atau Tuhan. Ya, begitu Bu ya. Ini berdasarkan data. Silakan. Kok saya kalau saya sulit karena Dari awal. Ya gini Bu, kalau mau dari awal, pertama kali Yesus datang, dia berkhotbah, dia mengajarkan apa? Pertama kali Yesus datang, kemudian dia berkhotbah. Pertama kali Yesus datang untuk mengajarkan kepada Bani Israel, dia berkhotbah dalam Matius 4. Nah, apa khotbah Yesus terhadap para pengikutnya? Kalau dari tengah-tengah kita ngomong, host, maafkanlah saya, turunkan saya, host. Iya, nggak apa-apa. Jadi Ibu, ini yang Ibu harus tahu ya. Jadi pesan pertama Yesus itu ketika dia mengajarkan kepada kaumnya itu adalah pertobatan, Bu. Dalilnya di mana? Di Matius 4 nomor 17. Sejak waktu itu Yesus mulai memberitakan dan berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi pertama kali Yesus itu mengajarkan kepada kaumnya itu bertobat, Bu. Bertobat. Sebab apa? Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, Yesus mengajarkan bertobat kepada apa, Bu? Yesus itu mengajarkan bertobat kepada menyembah hanya kepada satu Tuhan. Makanya kalau Ibu baca di dalam pada ayat selanjutnya di Markus 12 nomor 29 sampai dengan 30, kata Yesus itu apa? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, dan kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu,
dalam khotbah Yesus itu ketika dia mengajarkan pertobatan itu hanya menyembah kepada satu Tuhan. Siapa yang satu Tuhan itu? Allah tuh, bukan dirinya. Gitu loh. Makanya akal waras kita pasti mengatakan, Ibu, ketika ada seseorang yang menyembah kepada Tuhan, pasti bukan Tuhan. Yesus menyembah kepada Tuhan. Setiap ada orang yang berdoa kepada Tuhan, pasti dia bukan Tuhan. Itu loh, Bu. Yesus adalah orang yang berdoa kepada Tuhan. Itu loh. Saya tambahkan ya. Ini masih ya sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Ini Yohanes pasal 4 menyalahkan pandangan Anda. Dari awal Tapi sampai dengarkan dulu akhir. saya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, ternyata di sini seorang perempuan mengungkapkan, Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, seandainya kata Tuan ini dirubah Tuhan, maka ada kejanggalan. Masa Tuhan yang disembah itu adalah nabi? Kalau nabi itu julukan seorang, itulah sebabnya di sini tepat terjemahan ini, Tuan, nyata sekarang padaku engkau seorang nabi. Kalau ini diikuti dengan terjemahan oleh lain, ya, itu diterjemahkan Tuhan. Masa Tuhan yang disembah adalah nabi? Bukankah nabi itu penyampai firman Tuhan? Firman Tuhan yang dari Allah. Itulah sebabnya, ya, saya tunjukkan ini merupakan kunci dalam Bible, ya. Kunci daripada Bible itu. Maksudnya ini kesimpulan dari Bible siapa Yesus itu. Matius pasal 21 nomornya yang ke-9. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia. Itu kata Hosana ini dalam kamus Bible, berilah kiranya keselamatan. Lalu anak Daud itu adalah Yesus. Jadi di sini saya terjemahkan berdasarkan bahasa asing. Berilah kiranya keselamatan bagi Yesus. Kalau toh dia adalah Tuhan, kalau toh dia adalah Allah, masa didoakan oleh orang banyak? Mari kita melihat kalimat berikutnya. Diberkatilah dia. Dia itu siapa? Dia itu Yesus. Jadi orang banyak mengharapkan doa agar Yesus diselamatkan, agar Yesus diberkati. Yang layak dia itu adalah utusan, penyambung lidah Allah. Dia adalah nabi, penyampai firman Tuhan. Pantas orang banyak mendoakan dia. Gitu, Bu. Lalu ayatnya yang ke-11. Orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Jadi orang banyak ini mengikuti Yesus, mereka dipenuhi Roh Kudus, mengklaim inilah Nabi Yesus. Ternyata Bible juga mengungkapkan, ya, rahasia yang dibantah oleh umat Kristen. Mereka katakan Yesus bukan nabi, Yesus adalah Allah itu sendiri. Tidak ada dalam Bible itu, ya. Tidak ada Yesus disebutkan Tuhan. Tuhan dalam bahasa Yunani kurios, artinya Tuhan atau junjungan. Layak Yesus diberikan satu sebutan Tuhan atau junjungan karena dia diberikan oleh Allah otoritas. Begitu, Bu, ya. Oke, lanjut moderator. Ibu ini nggak pernah baca Bible, nggak pernah mempelajari siapakah Yesus, hanya mendengarkan berdasarkan doktrin-doktrin. Coba sekali-sekali ibu buka, ya, ini satu dalil aja di dalam Markus 10 nomor 17 sampai dengan 18. Ketika Yesus akan meneruskan perjalanannya, datanglah seorang sambil berlari mendekati Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Yesus menjawab, "Mengapa engkau berkata aku baik? Tak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah.
Kenapa Yesus nggak mau dikatakan baik? Yang baik hanya Allah. Siapa itu Allah? Kenapa Ibu? Coba saya ingin tahu pemahaman Ibu. Kenapa Yesus pada saat itu tidak mau dia dikatakan baik? Yang baik hanya Allah. Kenapa? Ini adalah bukti paling nyata. Yesus itu sadar posisinya Ibu. Dia adalah seorang manusia. Dia punya batasan. Dia tidak sempurna secara mutlak. Hanya Allah yang maha sempurna dan yang maha baik. Siapa itu Allah? Tuhan yang disembah oleh Yesus itu sendiri, Ibu. Gitu loh. Makanya Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Saya kasihan sama Ibu ketika mengatakan Yesus itu Tuhan. Ibu tidak pernah mendengar apa yang diajarkan oleh Yesus. Kasihan saya sama Ibu sebenarnya. Padahal Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5, aku berkata kepadamu, barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Tuhan yang mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal. Tapi Ibu nggak mau mendengarkan perkataan Yesus dan nggak mau percaya kepada Tuhan yang mengutus Yesus. Makanya Ibu melawan apa yang dikatakan oleh Yesus. Sebenarnya jujur, Ibu nggak layak dikatakan pengikut Yesus. Karena Ibu ini telah tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri. Gitu loh Ibu. Aku sebenarnya kasihan sama Ibu. Ya, silakan kalau ada mau menambahkan. Jadi Bu, kalau ini kan ada teman-teman kita yang mualaf. Nah, di sini di Yohanes 4 nomor 23 jelas tertulis Yesus mengatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Pertanyaan saya kepada Ibu, apakah Ibu pernah menyembah kepada Bapa atau kepada Tuhan? Pada Bapak atau kepada Tuhan? Maksudnya coba dipermudah gitu loh Bang LA, kepada Bapak apa kepada Tuhan? Maksudnya gimana? Iya, maksudnya ini kan menyembah kepada Bapak atau kepada Tuhan, maksudnya gimana itu? Maksudnya kan kalau orang Kristen kan Bapa itu kan sebagai Tuhan, makanya aku jelaskan kepada Bapa atau Tuhan. Kadang-kadang mereka ini menyembah Bapa, kadang-kadang mereka menyembah Tuhan kan juga, makanya bingung juga. Jadi sini jelas-jelas Yesus mengatakan penyembah benar akan menyembah Bapa. Nah, sementara kita berdiskusi, saya berdiskusi ke sana kemari, teman-teman Kristen itu tidak pernah mengklaim menyembah. Yang ada di dalam gereja itu hanya memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Kita boleh tanya Pak Dance. Jadi Pak Dance ini kan mantan Kristen. Apakah Pak Dance pernah menyembah kepada Tuhan? Silakan Pak Dance, diungkapkan saja. Di mute. Ya kalau secara etimologi Tuhan kan itu sesembahan. Iya, tetapi kan begini, kalau kita merujuk ke Matius 26 nomor 39 jelas Yesus mempraktekkan cara menyembah Tuhan itu dengan cara melakukan sujud. Nah, pertanyaan saya, apakah teman-teman Kristen melakukan itu? Nih, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Jadi ini perilaku yang Yesus kerjakan dan ditulis oleh penulis. Jelas dikatakan, maka ia di sini Yesus, maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Di sini artinya di Matius 26 nomor 39 artinya Yesus melakukan penyembahan kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada Bapa. Nah, pertanyaan saya kepada teman kita, saudara kita yang mualaf, apakah Pak Dance pernah melakukan ini? Ya. Apa yang dikerjakan Yesus? Ya, silakan. Silakan Pak Dance, diungkapkan saja biar teman-teman Kristen juga bisa berpikir gitu. Maaf ya, jaringan saya ini ada gangguan.
Ya, oke. Tolong beritahukan ya kalau gangguan jaringan ini Iya, siap, seringkali merah. Oke, gini ya. Saya terbuka saja. Sebelum saya mualaf, saya sudah memiliki wawasan luas sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Bible. Saya tidak pernah ya menyembah Yesus, tetapi Roh Kudus selalu mengajarkan menyembah Allah Tuhannya Yesus. Betul Kristen, segala sesuatu melakukan dalam nama Yesus, makan dalam nama Yesus. Ya, namun penyebutan ini bukan berarti Yesus adalah Tuhan, bukan berdoa kepada Yesus, tetapi Yesus sebagai perantara antara umatnya dengan Allah. Nah, mari kita melihat ya, keyakinan Yahudi seperti apa yang disampaikan oleh Musa. Ulangan 6 nomor 4, dengarlah hei Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Dan Yesus mengungkapkan juga hal ini. Hukum yang terutama, bayangkan, hukum yang terutama artinya pandangan yang harus kita pegang erat-erat. Hukum yang terutama, dengarlah hei Israel, Tuhan Allah kita itu adalah esa. Yesus tidak pernah mengungkapkan aku adalah Yesus Tuhan Allah yang satu-satunya, tetapi Yesus mengungkapkan bahwa Tuhan Allah kita, Tuhannya Musa, Tuhannya para nabi, Tuhannya Yesus itu satu. Jadi ketuhanan Yesus tidak terkait di dalamnya. Sebentar ya, minta maaf ada orang yang panggil saya mute-kan 1 menit saja. Jadi ya silakan. Silakan Bang Arul, silakan. Jadi berdasar informasi ini yang saya dapat karena saya bisa bernarasi ini, karena sepanjang saya berdiskusi sampai saat ini teman-teman Kristen tidak pernah melakukan persis sama apa yang dilakukan Yesus. Yesus maju sedikit lalu sujud. Nah di sini ini jelas. Jadi di Matius 26 nomor 39 ini jelas. Di sini Yesus melakukan penyembahan kepada Bapaknya. Makanya dikatakan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Jadi jelas, ini praktek cara penyembahan Yesus yang dilakukan Yesus sendiri. Tetapi di sini tidak ada yang mengikuti cara-cara Yesus ini. Makanya saya pastikan teman-teman Kristen tidak pernah menyembah Tuhan sama persis apa yang dilakukan Yesus. Seperti itu. Kalau betul-betul dia menyembah kepada Tuhan ataupun kepada Yesus, mereka harus mempraktekkan cara-cara ini. Banyak data-data terutama di Perjanjian Lama, di situ orang Israel berlutut lalu sujud menyembah. Artinya, sebelum ada Kristen pun orang itu menyembah Tuhan itu dengan cara melakukan sujud. Kan begitu, sesuai data-data yang ada di Bible, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Jadi kalau kalian hanya datang ke gereja mendengar khotbah pendeta atau khotbah pastor, setelah itu kalian itu hanya memuji Tuhan, memuji-muji Tuhan. Setelah itu ditutup dengan doa. Itu bukan penyembahan sama yang dipraktekkan Yesus. Yang dipraktekkan Yesus itu, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Jadi gampang ini sebenarnya, hanya teman-teman tidak, mungkin juga banyak yang tidak pernah membaca ini. Nah, jadi setelah saya berdiskusi sama teman-teman yang sudah mu'alaf, setelah mu'alaf baru dia melakukan ini, sujud menyembah kepada Tuhan. Sebelumnya mereka mengaku tidak pernah sujud menyembah kepada Tuhan. Karena di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, cara menyembah Tuhan itu dengan cara melakukan sujud. Coba cek sendiri. Kalau saya bohong, saya hapus akun saya. Seperti itu.
Jadi kita berbicara ini berdasarkan data-data, kan begitu, bukan asumsi. Jadi data-data jelas. Orang Israel bahkan para nabi itu menyembah Tuhan dengan cara melakukan sujud, begitu. Jadi data-data ini mau diapakan? Data-data ini kalau tidak dipakai. Silakan Bang Hos, lanjut. Pak Dancek silakan. Di mute. Mute. Bukti Yesus itu adalah manusia yang taat kepada Allah, yang berserah di. Kalau demikian, ya, Yesus bukan Tuhan, tetapi Yesus adalah orang yang berserah diri, artinya Yesus Muslim. Nah, saya buktikan Muslim itu taat kepada hukum atau aturan yang Allah telah perintahkan kepada nabi-nabi sebelum Yesus. Mari kita melihat. Ya, Abraham memerintahkan keturunannya disunat. Lukas pasal 2 nomor 21, Yesus disunat. Dan ini dilakukan oleh orang-orang Muslim. Nah, di sini Yesus sebagai model, contoh yang harus ditaati. Selanjutnya, ya, pada Keluaran 34 nomor 28, dalam kitab Tanak, Musa berpuasa, dan ini dipraktekkan oleh Yesus. Masa Tuhan berpuasa? Itulah sebabnya Yesus sebagai nabi, sebagai teladan dia berpuasa. Dan ini dilanjutkan oleh orang-orang Muslim. Selanjutnya, ya, dalam Bible, Musa dan Harun sebelum masuk ke tempat ibadah diperintahkan oleh Tuhan basuh tangan dan kaki. Mari kita melihat Yesus membasuh kaki murid-muridnya pada Yohanes 13 nomor 1 dan 17. Artinya Yesus patuh terhadap hukum, menunjukkan dia adalah manusia 100%, nabi 100%, utusan Tuhan 100%. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus dilanjutkan oleh orang-orang Muslim. Dalam kitab Nehemia 8 nomor 7, ya, Esra menunjukkan bagaimana cara berdoa. Dia menyebutkan Allah Akbar dalam posisi berdiri, lalu sujud, muka menyentuh tanah. Ini dipraktekkan oleh Yesus, artinya Yesus taat kepada Allah. Kalau taat kepada Allah, dia adalah Tuhan, bukan Tuhan benar. Dan Yesus sebagai, ya, orang berserah diri, artinya Yesus adalah Muslim. Mari kita melihat. Waktu masih ada di muka bumi, dia masuk gereja tidak, tetapi dia masuk sinagog, tempat ibadah orang Yahudi. Ciri khasnya sebelum masuk ke sinagog mesti basuh tangan dan kaki. Caranya juga di dalam, ya, semua sendal sepatu harus, ya, di luar. Dan Yesus, ya, dalam praktika yang ada, dia menutup kepalanya, sama yang dilakukan oleh orang-orang Muslim. Dan Yesus, ya, apakah dia menyampaikan kitab Matius, Markus, Lukas, Yahya, surat Rasul Paulus bukan? Tidak, Wahyu tidak, tetapi dia menyampaikan Torah dan hukum para nabi, termasuk di situ larangan makan babi. Coba nah, begini apa Pak yang Dancek. disampaikan oleh Yesus searah juga dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Muslim. Nah, Iya, biar menarik. demikian. Biar menarik, coba disenggol-senggol juga ibu lainnya. Kita jangan ngomong aja semua terus ya.
Maksudnya Ibu Lai ini masih monitor atau enggak? Nih, coba saya pengen dengar suaranya. Ibu Lai. Ibu Lai. Ibu, ini Ibu ya? Ibu. Bu Lai. Ibu. Jangan-jangan nggak denger dia. Enggak, itu mute-nya dibuka Ibu. Iya, kan intonasinya saya kurangin. Saya kalau mau diskusi berapi-api bisa, menghujat juga saya bisa, gitu. Yang saya hadapi ini ibu-ibu, kayaknya dia kurang memiliki pemahaman, bukan seorang misionaris. Jadi kita bisa bedakan mana misionaris, mana ini. Ibu, selamat Ibu Lai. Sebenarnya kalau teman-teman Kristen ini kalau tetap ngotot masih mempertuhankan bahwasanya Yesus Tuhan itu sendiri, ada satu pertanyaan yang akan bertentangan dengan akal logika Anda, akal waras Anda. Ketika Yesus Anda katakan adalah Tuhan itu sendiri, lantas siapa yang menciptakan Maria? Itu loh. Siapa yang menciptakan Maria? Kalau memang Yesus itu adalah yang maha kuasa, bisakah dia menciptakan ibunya sendiri? Ya, kalau Yesus itu yang maha kuasa, bisa nggak dia menciptakan ibunya sendiri? Bisa nggak Yesus menciptakan ibunya sendiri? Kalau memang dia maha kuasa. Buat teman-teman Kristen dibuka akalnya. Kalau Anda tetap ngotot masih mempertuhankan Yesus, bisa nggak dia menciptakan ibunya sendiri? Kalau memang Yesus itu yang maha kuasa, dia adalah Tuhan. Lalu siapa yang menciptakan Maria? Siapa yang menciptakan Maria? Apakah yang menciptakan Maria adalah Yesus itu sendiri? Lalu Yesus itu menjadi anak dari Maria. Sang pencipta menjadi anak dari ciptaannya sendiri. Kira-kira itu merusak akal waras Anda tidak? Kira-kira itu merusak akal waras Anda tidak? Inilah kalian. Kira-kira sehat nggak? Kira-kira sehat nggak? Pencipta terlahir dari ciptaan. Iya, nggak sehat itu. Seharusnya kan. Ya, berarti Anda ya, itu waras. Wajar itu. Berarti Anda waras. Kalau Anda mengatakan, oh Tuhan itu bisa apa saja, bahkan bisa menjadi anak dari ciptaan sendiri, Anda kurang waras namanya. Ya seharusnya kan dia memang utusan di situ, bukan Tuhan. Ya, saya teliti memang kayak gitu. Mau mengatakan, oh, yang menciptakan Bapak. Kalian selalu membanggakan dalil Yohanes 10 nomor 30, Bapak adalah satu. Yesus itu adalah Bapak, Bapak ada di dalam Yesus. Lalu ketika ditanyakan siapa yang menciptakan Maria, Anda katakan Bapak. Bukan Yesus, bukan. Katanya satu. Aturan kalau Bapak yang menciptakan, Yesus ikut menciptakan.
Gitu loh. Ya, itu Karena juga mereka satu. saya bingung itu. Makanya gitu loh. Kenapa Anda bingung? Karena itu akan merusak akal waras Anda gitu loh. Gimana Sementara caranya pencipta kita- lahir dari ciptaannya? Gimana caranya yang besar bisa Makan masuk ke dalam yang kecil? Ayo. Gimana caranya yang kekal jadi bayi yang nggak bisa berbuat apa-apa? Jawabannya Iya, sebenarnya iya. hanya satu. Kalau Anda itu waras. Jawabannya sebenarnya hanya satu. Kalau Anda itu waras. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu manusia biasa yang diciptakan oleh Tuhan secara ajaib di dalam rahim Maria. Jadi hubungannya itu Iya, jelas. Allah yang membuat Maria dan Allah yang buat Yesus. Bukan Yesus yang buat dirinya sendiri di dalam tubuh Maria. Gitu loh. Itu ibunya ngapa nggak ngomong ya? Jadi kalau Bang Rudi ini Kristen juga ya awalnya? Kristen dari kakek bapak Dari semua kakek. Kristen saya. Sekarang bagaimana yang ada di dalam hati Bang Rudi? Masih menggunakan akal Yang jelas, sakit atau ya. menggunakan akal waras? Yang jelas kalau saya pikir itu benar. Di situ aja Nah, udah terbukti Begini, bahwa sekarang Bang Yesus Rudi itu utusan masih mau nggak Nabi. menggunakan akal sakit? ya nggak mau lah. Ya nggak mau. Ketika Yesus mengatakan dirinya adalah seorang rasul, Anda percaya? Iya percaya. Karena dia Nah, utusan. ketika Anda Dia mengatakan Yesus itu Tuhan, Anda percaya? Oh tidak. Tidak, bagus. Nah, di situ fakta-faktanya itu nggak ada. Dia dibilang Iya. Tuhan. Nggak ada. di situ. Lalu, kenapa masih mau bertahan di dalam kekristenan? Bukankah kekristenan itu bukannya lah ajaran yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri? Ya, benar. Iya, saya lihat itu di Kristen, di ajaran Yesus itu yang nggak Yesus sesuai tidak pernah mengajarkan ajaran sama Kristen. Yesus itu dituhankan. Kristen itu bukan ajaran Yesus, betul? Betul? Iya benar-benar. Nah, Yesus itu hanya diutus kepada satu kaum saja, yaitu Bani Israel, betul? Betul. Betul. Nah, kalau Anda sudah tahu Yesus itu diutus kalau hanya saya kepada Bani teliti- Israel. Yesus itu Islam loh, kan Muslim, dia Muslim bahasa- dia. Muslim, Ya. orang yang berserah diri Ya. hanya kepada Allah, hanya kepada satu Tuhan. Muslim dia. Dia bersujud, dia berdoa, dia hanya menyembah kepada Allah yang satu, yang esa. Nah, siapa yang melakukan itu? Tapi Orang Islam. di ajaran Umat pendeta Muslim. nggak ada di situ. Nggak ada di situ. Puasanya Kalau Kristen nggak itu kan ada. mereka kan nyanyi-nyanyi, ya kan? Iya. bawa Benar. bawa apa, bawa trompet, Minggu bawa drum saya- band, ya kan, di gereja kan. Yesus kan nggak pernah ngajarin doa seperti itu. Yesus nggak pernah ngajarin, hai pengikutku, ke gerejalah kalian, kan nggak pernah. Kristen itu berkembang bukan di Yerusalem, Bang. Kristen itu berkembangnya di Antioquia, di luar dari pengajaran Yesus itu sendiri. Gitu loh. Di dalam KPR 11 nomor 25 sampai dengan 26 ya kalau nggak salah. Disitulah kira-kira 1 tahun lamanya Paulus mengajar. Lalu di situ pula lah mereka untuk pertama kalinya menyebutkan diri mereka itu Kristen. Jadi bukan di Yerusalem. Yesus tidak pernah mengatakan para pengikutnya itu Kristen. Tetapi melalui pengajaran Paulus di Antioquia lah baru mereka menyebut para pengikut Kristen. Gitu, Bang. Cuma waktu saya kecil itu saya sering dibilang kafir itu apa itu kafir. Saya juga sering marah itu.
Kafir itu nggak enak itu kedengaran bunyi kafir itu apa itu, Pak? Ya orang yang menutup diri tentang kebenaran, makanya dikatakan kafir. Sudah dikatakan Nabi Isa, Yesus diutus hanya kepada Bani Israel. Lalu setelah dia selesai melakukan tugasnya, dia mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa mengutus seorang penolong yang lain, dan dialah yang akan meneruskan, kan gitu. Artinya akan ada orang lagi nabi yang seperti Yesus yang diutus oleh Tuhan ke dunia untuk mengajarkan ajaran ini gitu loh, menyembah kepada satu Tuhan. Siapa yang dimaksud di situ? Itu saya Nabi Muhammad. itu Nabi Muhammad diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Iya. Karena sebelum-sebelumnya Tuhan hanya mengutus para nabi hanya untuk kepada satu kaum saja, yaitu Bani Israel. Kaum yang dianggap tegar tengkuk gitu loh. Saya teliti itu bahasa Arabnya itu di apa ya? Al-Quran itu ya. Bahasa Bukan saya mau mengemis sih, enggak. Ternyata bahasanya itu artinya itu non-Islam ya, di situ bahasa kafir itu ya. Iya. Nah, Saya ketika kan Anda bertanya tahu, sama- ketika Anda tahu ternyata Yesus itu bukan ternyata anaknya Maria itu diutus hanya kepada satu kaum saja dan tidak diperuntukkan kepada bangsa lain. Kenapa Anda masih mengaku sebagai Kristen? Kenapa? Karena masih mengikuti orang tua. Tapi sekarang saya nggak lagi, bahkan orang tua aja udah paham bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Iya, udah bagus. Udah bagus. Lanjut dulu Pak Dante. Ini Pak Dante juga awalnya Kristen loh, pendeta pula. Tapi beliau sadar, lalu beliau mualaf gitu loh. Karena dia tahu, dia mencari kebenaran, Bang. Bang Rudi, saya tanya sama Bang Rudi. Bang Rudi sampai saat ini, dari Bang Rudi kecil sampai sekarang ini, apakah Bang Rudi pernah menyembah kepada Tuhan? Silakan Bang. Apakah Bang Rudi pernah menyembah kepada Tuhan? Pernah. Hah? Waktu Bang Rudi ke gereja, itu di gereja mengajarkan tidak cara menyembah kepada Tuhan itu? Bang modal dibimbing aja ini. Ya biar dia paham betul ini. Diturunkan intonasinya. Ya. Oh iya. Intonasinya jangan terlalu keras-keras juga. Bang Rudi, apakah Bang Rudi dari kecil sampai sekarang, apakah Bang Rudi pernah menyembah kepada Tuhan seperti seperti yang Yesus lakukan? Silakan Bang Rudi. Oh tidak. Nah, Tidak, berarti lain itu. Iya, berarti bukan hanya Bang Rudi yang mengaku itu. Semua teman-teman Kristen yang berdiskusi sama saya, mereka tidak pernah melakukan penyembahan yang dilakukan Yesus dengan cara melakukan sujud menyembah kepada Tuhan. Nah, setelah nanti Bang Rudi keluar daripada Kristen, baru Bang Rudi itu menyembah kepada Tuhan dengan cara melakukan sholat seperti itu. Tanya Pak Dance itu boleh, tanya Bang Pendeta, Pendeta Otak Waras, coba Bang tanya sama dia. Pasti dia melakukan itu, menyembah kepada Tuhan. Setelah dia keluar dari Kristen, sebelumnya dia tidak pernah menyembah kepada Tuhan seperti yang dilakukan, yang dipraktekkan Yesus, seperti itu Bang. Iya. Ini ya. Saya suka juga tuh nonton apa itu Muhammad Yahya ya, itu sama bapak saya itu sering juga nontonnya. Ya ternyata benar itu dia. Rudi, dulu kamu Kristen apa?
Saya Dayak. Ya, Kristen apa dulu? Kristen. Oh, saya orang Banjar. Kita berarti sama-sama di Kalimantan ya? Ya, saya Kalimantan. Dayak Saya Kalimantan Timur. Saya bukan Saya Kalimantan. saya Banjar. Tapi saya itu Brunei. Kristen apa dulu Kristennya? Namanya? Nama gerejanya. Nah, nama gereja apa? Nama gereja? Ya, nggak tahu juga saya. Soalnya saya ikut-ikutan aja Oh, sama cuman orang tua. agama warisan gitu. Iya. Warisan orang tua. Loh, nggak pernah ke gereja? Ya, jarang gereja. Hmm. Soalnya saya nggak percaya juga itu. Apa Ya, juga sekarang Tuhan banyak orang yang keluar dari Kristen, cuma Tuhan dipaku saya, Pak gitu kan. Danci ini, Pak Danci ini mantap. Tuhan dipaku dia bilang. Ini Tuhan dipaku apa itu? Cek 1 2 3 3 2 1, coba izinkan saya ya berbicara sedikit. Kita nggak berbicara tentang apa namanya ayat-ayat ya. Ayat ini maksudnya dalam Bible. Jadi ini kita bermain di jadi gini Bang, mengapa banyak orang Kristen itu hanya mengenal iman buta ya? Dalam Kristen modern, terutama gereja-gereja yang terdiri dari atas interpretasi para pendeta, muncul pola yang disebut sebagai iman buta, yaitu keyakinan tanpa kajian, tanpa penyelidikan, dan tanpa memastikan keaslian sumber. Sehingga banyak penganut Kristen itu percaya bukan karena bukti, tetapi karena ajaran yang diwariskan, bukan kebenaran yang ditelusuri. Yang pertama itu percaya dulu, tanya belakangan. Di banyak gereja, umat dididik dengan kalimat seperti itu. Jangan mempertanyakan iman Tuhan. Kalau terlalu banyak bertanya, nanti imannya lemah. Rahasia Tuhan tidak perlu diselidiki. Ini kalimat seperti inilah yang diajarkan gereja. Akhirnya mereka memegang kepercayaan bukan karena tahu, tapi karena disuruh percayai saja. Dalam Islam, Allah itu memerintahkan jangan mengikuti suatu tanpa ilmu. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun, dalam ayat lain. Surat Al-Isra ayat 17 surat Al-Isra ayat 36. Jangan mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Makanya di dalam Islam itu berpikir dahulu baru beriman gitu. Antara iman dan berpikir ini dia sama-sama melangkah. Satu surat Al-Isra ayat 36 tadi, wala takfu ma laysa laka bihi ilmi. Innas samai wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Sementara sebagian umat Kristen justru diajarkan, terimalah meski kamu tidak mengerti. Inilah definisi dari iman buta. Yang kedua itu tidak mengenal naskah aslinya, original teksnya. Banyak umat Kristen tidak tahu, tidak ada Injil asli, penulis Injil tidak dikenal, naskah Quran terjaga, naskah Bible penuh varian, nggak tahu kalau Bible itu penuh varian sekitar 6.000 lebih variannya. Kodeks Sinaiticus berbeda dengan Injil modern, nggak tahu. Banyak orang Kristen nggak tahu. Ada ayat yang interpolasi, ada ayat ditambah, ada ayat yang dihapus, diubah, nggak tahu mereka. Ketika fakta naskah dijelaskan, reaksi umumnya apa? Tidak apa-apa, yang penting saya percaya saja Yesus Tuhan. Nah, ini bukan iman berdasarkan bukti, tapi ini namanya keyakinan emosional. Itu yang kedua. Yang ketiga itu kontradiksinya diterima tanpa analisis dulu. Ketika dihadapkan doktrin seperti Tuhan itu satu tetap tiga, tetapi tiga. Yesus mati tapi tidak mati. Tuhan disalib tapi tetap hidup. Yesus punya Tuhan tapi tetap dianggap Tuhan. Roh Kudus adalah Tuhan tapi tidak pernah disembah oleh para nabi yang terdahulu. Nah, sebagian umat tidak meneliti itu.
Mereka hanya berkata itu misteri, tidak perlu dipahami karena itu misteri ilahi. Kalau misteri ilahi, berarti ya udah menjadi absurd dia. Inilah bentuk penutupan akal demi mempertahankan doktrin seperti ibu tadi, ya. Dia mempertahankan doktrin, gak mau berpikir. Yang keempat, mereka itu apa? Ketergantungan kepada pendeta, bukan kepada teks aslinya. Mayoritas Kristen percaya apapun yang dikatakan oleh pendeta, bahkan jika itu bertentangan dengan teks Bible. Banyak yang bahkan tidak membaca Bible sampai selesai, tetapi menyebutnya dirinya beriman. Kayak si Carolina tadi, kalau nasi tepung. Dari tadi dia nggak ada isinya. Ya? Jadi jawaban pendeta saya bilang gitu, paling bilang gitu dia ngomong. Pendeta saya bilang gitu. Ini bukan pencarian kebenaran. Ini namanya ketergantungan otoritas gereja. Ya. Jadi kalau ngomong pendeta saya bilang begitu, inilah orang nggak mau mencari the secret of the truth. Harusnya kita itu punya sifat the secret of the truth, pencari kebenaran seperti Nabi Allah Ibrahim. Mencari siapa Tuhannya, bertafakkur fiddin, bertafakkur alam. Ya. Ini yang kelima, fakta sejarah yang sering diabaikan, ya. Ketika ditunjukkan bahwa kalian Yesus diputuskan lewat voting konsili Nisea, Bible sudah diterjemahkan ratusan kali, mereka nggak ngerti itu. Ketika Yesus diputuskan hanya lewat konsili, kalau ini wahyu asli, nggak perlu lewat konsili, selesai. Qul huwallahu ahad, kami nggak pusing-pusing menyembah cuma satu. Ini kenapa harus konsili Nisea sampai berapa kali? 7 kali konsili. Bahkan sampai sekarang pun mereka berbeda-beda pendapat, berbeda-beda denom. Kalau ini wahyu asli, nggak perlu konsili Nisea, nggak perlu konsili Kartago, nggak perlu konsili Konstantinopel. Begitu tahu wahyu Tuhan satu-satu, nggak perlu dibuktikan lagi lewat voting ramai-ramai bersama para uskup menentukan Yesus Tuhan atau Nabi. Ini namanya interpretasi manusia, hasil rapat ketua RT. Sama aja, ini namanya rapat. Kalau Tuhan asli nggak perlu dirapatin. Oh jelas, qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya udah, nggak perlu lagi konsili. Ya, apakah Tuhan itu dua, apakah Tuhan itu satu? Ya. Inilah ayat tertentu terbukti tidak ada dalam naskah, masa bodoh. Doktrin berubah-ubah berdasarkan keputusan dan saya cuek aja. Yang penting apa kata mereka? Percaya saja, iman lebih besar daripada logika. Makanya pada titik ini iman sudah menyingkirkan kebenaran, menutup logika akal waras. Jadi istilah iman buta itu bukan menghina, ya, tapi menggambarkan pola umum percaya tanpa bukti, mengikuti tanpa memeriksa, menolak pertanyaan tanpa menjawab, mengabaikan sejarah dan naskah, mengutamakan tradisi di atas penggunaan akal. Sementara Al-Quran surah Al-Baqarah 111 mengatakan, datangkan bukti-buktimu. Ya. Wa qalu lan yadkhulul jannata illa man kana hudan. Ya. Dan mereka berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Itu hanyalah angan-angan mereka. Itu kata Allah kami. Katakanlah, tunjukkan bukti kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar. Wa qalu la yadkhuluna jannata illa man kana hudawan nasara tilka amaniyuhum. Ya, qul hatu burhanukum in kuntum shadiqin. Itu kata Allah kami. Tunjukkanlah bukti kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar. Allah menantang orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir. Ya, jadi Kristen itu justru sering mengajarkan jangan bertanya, percayai saja, cukup imani saja. Jadi inilah sebabnya penganut Kristen itu akhirnya hanya mengenal iman, ya, tetapi tidak mengenal ilmu. Mereka hanya mengenal iman tapi tidak mengenal ilmu. Makanya kalau mau menjadi orang waras, makanya kalau mau jadi Kristen, matikan akal dulu. Itulah banyak orang manusia menyembah manusia. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi semuanya yang muslim, assalamualaikum.
Lama-lama terlalu banyak ini ngomong kosongnya ini. Jadi gini, yang mana pun yang mau ditanggapi ini bingung ini. Artinya gini, ketika berbicara tentang hal yang tidak diketahui, makanya kenapa aku bernarasi? Sudahlah kau, Tuhan menjadi manusia. Enggak, kalau kau kenapa takut terjadi konsili sampai 21 kali? Berdebat, jangan kau berada di ruang debat. Makanya tadi ada coba beberapa kau, hal yang mau ditanggapi dan kau takut. Masuk akal nggak kalau Tuhan dikandung, dilahirkan dan ya biar aku ceritakan apa yang tidak masuk akal. Makanya terjadi gimana kalian ini rumah Bapak L. Jadi kan saya minta sebentar Bang Bapak L. Bisa nggak ini berdiskusi atau berdebat? Saya mantan atau Kristen, cuma monolog? ya. Nggak masuk di otakku kalau konsili pun terjadi sampai 21 kali, bukan 7 kali ya. 7 Bisa kali itu konsili besar, ya. Biar kau tahu. Konsili terakhir diadakan di cuma monolognya kau ini. Iya. Cuma monolognya. Konsili terakhir untuk menyatukan persepsi terjadi tahun 1962 sampai 1965. Biar kau tahu. Kenapa terjadi konsili hingga abad ke-20? Menyatukan persepsi. Jangan kau monolog, biar aku tanggapi. Mau aku tanggapi? Iya, sabar kau. Kau jawab dulu nanti ya. Saya mantan Kristen Protestan, keluar dari kekristenan. Kenapa? Karena tidak ada doktrin yang tetap. Bagaimana Kristen bersatu? Faktanya hari ini. Diam kau dulu. Nanti kau tanggapi ya. Faktanya hari ini di kekristenan itu terdapat 50.000 denom dan akan terus bertambah. Itu data resmi. Sampai 65.000 denom. Nah, konsili terakhir terjadi di tahun 1962 sampai 1965, selama 3 tahun. Kenapa ini bisa terjadi? Dan tetap tidak ada kesepakatan yang signifikan. Bahkan denom terus bertambah. Hari ini saya baru dengar ada JO, ada Unitarian, ada Mormon. Kenapa? Saya baru tahu. Saya selama dari udah 50 tahun umur saya baru tahu hari ini ada denom-denom JO, Oneness, Mormon, Mesianik dan sebagainya. Kau kan tidak tahu, biar ku beritahu. Iya, biar ku beritahu. Dan konsili terakhir. Gimana aku mau menjawab? Kau bicara terus. 1965. Setelah Indonesia ini ruang dialog atau hanya monolog? Ya? Jawab. Ya, biar ku tanggapi. Oktober 1992 hingga gimana mau menjawab? Kau bicara terus. Terjadi konsili terakhir yang dipimpin oleh Paus Yohanes 22 dan ditutup oleh Paulus 6. Silakan jawab. Santai aja, jawab. Makanya perdebatan itu sudah selesai dan pemenangnya itu sudah Tritunggal. Artinya ini bisa diterima secara logika. Dan kekristenan. Ya ini aku mau menjelaskan. Tritunggal itu banyak, Bu. Katolik Tritunggal, Advent Tritunggal, Protestan Tritunggal. Diam kau. Ya, monolog. Dia belum. Karismatik Tritunggal, ya, Pentakosta Tritunggal. Dan banyak denom-denom lain juga Tritunggal. Tetapi hari ini sesama Kristen, sesama Katolik dan Protestan ribut. Yang mana yang betul? Semua Tritunggal itu. Jangan kau tipu saya, sama Kristen. Kenapa Katolik dan Protestan ribut besar? Faktanya, meninggalkan kekristenan, meninggalkan Katolik. Kau ingat perang di Irlandia Utara, ya, antara Protestan dengan Katolik yang menewaskan hampir 5.000 jiwa. Kenapa nggak selesai? Silakan jawab. Gimana nanti aku bicara, kau sudah bicara, menimpali. Kau jawab. Makanya ketika saya ngomong, aku bicara. Ini kan aku mau bicara, kau sudah menimpali. Kenapa kau ketakutan? Kau bilang selesai, tapi hingga detik ini Protestan dengan Katolik masih ribut terus. Juga yang lainnya. Silakan jawab. Udah. Silakan makanya jawab. ini kan biar ku jelas. Ya gimana aku mau menjawab? Kau bicara terus, makanya berbicara tentang kebingungan tadi. Justru Islam sebaliknya. Kamu nggak bingung emang? Ayat yang memutuskan. Emang kamu nggak bingung? Secara logika disebutlah kamu itu nggak bingung contoh. emang, Pe? Dengan Katanya mau gimana aku mau nanggapin, menjelaskan? tapi Kalian ini Katanya mau gimana? nanggapin, tapi pesawat satu Kristen ya? Berdialog satu lawan satu. Ada pesawat, Anda Kristen juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi. Iya. Emang kamu nggak bingung, Cepet? Siapa yang mau berdebat? Kau mau debat sama aku? Enggak, saya tanya, lu nggak bingung? Enggak. Kau mau berdebat sama aku enggak? Iya, ini gua tanya ini. Emang lu nggak bingung apa? Makanya ketika ada perdebatan seperti ini. Enggak, sebentar. Lu bingung nggak? Banyak konsili.
Apa di mute? Biarkan satu-satu aja dulu, Pak. Iya, lu makanya bingung, gini-gini. lu bingung atau kagak gitu loh. Ya nggak bingung karena kenapa Nggak ada bingung, konsili itu oke, sudah nggak bingung. selesai. Makanya kenapa tadi tidak bingung? Justru Selesai. kalian memutuskan. Di komal-komal pun, Gimana kalian antara, ini? dengar dulu, Aduh, kau kacau kena kalian ini. nipu-nipu ya. Diskusi itu jujur. Di komal-komal pun masih ribut. Di luar Katolik bidak Mau sesat. berdebat dengan Sabar kau, jangan nipu-nipu depan saya. Saya nggak suka nipu-nipu. Hingga sini Satu-satu pun aja. di komal-komal pun debat. Rom Katolik mengatakan di luar Katolik beda sesat. Kemudian sementara diam kau dulu, jangan nipu-nipu kau, pukimak kau, ya. Bahkan di Rom Protestan bidat Katolik. Biar kau tahu, jangan nipu-nipu kau sini kau. Saya mantan Kristen di sini. Iya. Silakan. Siapa yang mau berdebat dengan aku satu-satu? Ayo, siapa? Saya mau berdebat. Jangan nipu-nipu kau jawab. Siapa yang mau debat dengan aku? Biar jangan rusuh. Siapa yang mau debat? Dipersingkat saja Pak Andi yang mau ditanyakan tadi. Ya, aku tanyakan. Di antara Siapa yang mau 50.000 debat dengan aku? Nanti aku bicara, kalian timpa. jahanam kau. Banyak kali gaya kau. Oke, Iya, aku ngomong gimana? ya. Jangan kau potong dulu ya. Nanti bagian dulu ya. Di antara 50.000 adenom dan 60.000 adenom hari ini, yang mana sebenarnya yang Kristen? Katolik, Protestan, Sesi Jawa, JO, Unitarian dan sebagainya. Silakan jawab. Kan sudah disebutkan Tritunggal. Artinya Tritunggal ini tidak tertolak secara logika, akal. Artinya lewat perdebatan itulah kekristenan itu tidak tertolak. hadir. Silakan. Ya gimana Kalau masih di akal, silakan kau logikakan. Kau bicara. Kalau sama aku berdebat ayo, kau sama aku. Iya udah Jangan logikakan di-mute. aja gitu loh. Jangan di mute, kau berdebat dengan aku. Berarti Iya udah logikakan aja. Ya, Logikakan aja makanya kalau memang berbicara masuk logika. Nggak terjawab. Ya makanya berbicara tentang Tuhan itu Tidak metafisik di terjawab, dalam. ya. Gimana kalian? Aduh, Kau kacau jangan kalian. nipu-nipu. Ini kita sedang Saya ini pakar, biar kau tahu. Sombong bicara sama kau ya. berdiskusi. Hei, yang mana sebenarnya yang Kristen? Katolik, Protestan, Pentakosta, Advent, yang mana? Hingga detik ini mereka saling debat. Tertib kita Jawab. kalian mute terus, makanya kita kan tidak sedang cium batu, saling Iya, sikut, saling kalian injak. cium batu, video udah beredar. Yang Ini mencium kita batu sedang ternyata berdiskusi. Kristen. Yang mencium batu ternyata Kristen. Kau buka YouTube sekarang, kau ketik situ YouTube Kristen cium batu. Ini Biar kau ritual, tahu, sambil ini- minggu salib orang itu mencium batu. Jangan kau fitnah kan. Tidak sedang ritual. Ya, bahkan ada kuburan Yesus dicium-cium batunya. Biar kau tahu. Dan dianggap kuburan Yesus. Jangan nipu-nipu Tertib kalian ini. Kau Ini buka agak- fitih. Iya. Nah itu katanya dia nggak bingung. Jadi Trinitas itu masuk logika. Ya logikakan aja kalau memang masuk Makanya logika. Ayo. tertib satu-satu Logikakan bicara. aja. Kita Gak usah kemana-mana, tidak udah sedang logikakan aja cium itu. Kalau batu pertanyaan Bang hitam. Adi jelas kamu nggak bisa Saling injak, memilih, saling kamu nggak bisa sikut. menjawab. Tertib aja bicara. Iya, logikakan Udah aja tertib. kalau Trinitas itu masuk logika. Ayo, seperti Ya apa? makanya secara logika itu ketika kau mengerti itu tatanan yang sudah terdekat dalam dirimu sendiri ada. Apa itu contohnya? Ketika kau berbicara tentang konsep atau tatanan tiga, disebut ayah, ibu, anak, di situ disebut satu keluarga inti. Ada masa lalu, masa sekarang, masa depan. Itu Jadi juga Yesus itu satu tatanan ketuhanan tiga. atau satu keluarga? Ada dulu atau kau yang berdebat? Jadi Yesus itu sebenarnya satu ketuhanan. Jadi Trinitas itu satu ketuhanan Kan keluarga sudah atau kubilang atau apa? tadi, ini tidak sedang cium batu hitam, saling injak. Satu-satu Iya, bicara. logikakan aja. Ya kan tadi secara logika ada Iya. atom Jadi Trinitas yang itu Dengar satu dulu. ketuhanan atau satu keluarga? Ya makanya kalau dikatakan konsep satu itu manusia akan gagal memahaminya. Makanya satu itu harus terdiri dari terkomposisi. Akan gagal manusia memahami konsep satu tunggal. Karena sampai sekarang ketika kau berbicara tentang Tuhan itu tunggal, kau tidak akan bisa menjelaskan. Kau hanya modal imani, percaya. Apa yang tunggal dari Allah itu kau tidak akan bisa Nah, yang pahami. tiga bisa jadi satu ini loh, Trinitas ini loh, kau jelaskan. Yang Makanya masuk secara logikanya logika gimana? tadi Katanya tiga.
Tapi ngakunya satu. Kalau satu kenapa ada tiga? Silakan kau jelaskan. Untuk membentuk satu kesatuan itu harus ada satu kesatuan. Untuk membentuk satu itu harus Nggak terdiri ada dari yang namanya kesatuan itu tiga. Ya, Bapak gimana? dibimbing Untuk kepada aku. membentuk satu Mengapa itu engkau katakan aku untuk baik, hanya membentuk Bapak yang baik? satu, untuk Hanya membentuk Bapak yang tahu satu kiamat. Itu harus membuktikan terdiri Yesus dan dari Bapak itu tidak satu, ya. mana kau ini? Untuk membentuk satu keluarga inti, ini contoh-contoh, ini Satu contoh yang keluarga inti, gampang dipahami satu logika. keluarga. Ini contoh yang dipahami Contoh dipahami apa? manusia untuk memahami Ya, membentuk begitu. satu keluarga inti ngakunya satu. itu terdiri dari ayah, satu ibu, Ayah, satu ibu, anak. anak. Itu satu Ya. keluarga atau satu Tuhan itu? Untuk membentuk satu atom. Assalamualaikum. Waalaikum. Itu satu keluarga apa satu Tuhan itu yang kau bicarakan itu? Hah? Ini bicara tentang satu Tuhan atau keluarga Tuhan atau gimana sih? Coba. Ada anak, ada ayah, ada ibu. Nah, dikatakan itu satu apa? Satu keluarga katanya. Lah terus Trinitas ini apa? Maksudnya satu keluarga juga gitu, keluarga Tuhan. Ini apa-apaan nih keluarga Tuhan ini? Penentang Yesus itu Yesus mengatakan Tuhan Apa-apaan ini keluarga Tuhan? Ini kalau sudah keluarga Tuhan, ini keluarga Tuhan berencana nanti ujung-ujungnya ini. Jadi cepet kau jangan ngarang-ngarang cepet. Di Markus 12:29 Yesus mengatakan Tuhan Aku nggak perlu pakai dalil kalau kita, sama cepet. Tuhan itu Esa. Jangan ngarang-ngarang kau Sama cepet. cepet nggak usah pakai dalil. Enggak, bukan saya ngarang-ngarang di sini. Jadi hukum dasar ya, satu ketika satu ditambahkan satu itu bukan satu tapi tiga. Gitu loh. Jika A bukan B, jika B bukan C, maka jika A bukan B dan B bukan C dan C bukan A, maka di situ kalau kita lihat Bang, pernah tanpa harus salah nggak bang? kita lihat saja ya, itu kita akan melihat tiga Abang titik pernah gitu loh. ngopi nggak? Ada titik A, ada titik B, ada titik C gitu loh. Nah, bagaimana bisa dikatakan satu sementara mata kita melihatnya ada tiga gitu loh. Mulutmu bisa mengatakan itu satu, tapi mulutmu tidak akan bisa membohongi matamu bahwasanya yang dilihat matamu itu ada tiga. Daging, ada gigi, ada kulit bang. Bisa Nah, permain yang gigi nano-nano, itu Bang. yang menjadi manusia. Dia mah harus mati ke tanah dan Nah, itu bertumbuh. makhluk. Oke, pada